Yo, welcome back channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan meriliskan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama bro, di sini saya mengambil dari Liga Italia yaitu Serie A antara Lazio melawan Bologna. Untuk pertandingan kedua, di sini saya mengambil dari Liga Denmark antara Copenhagen melawan Sonderjyskij. Untuk pertandingan ketiga, di sini saya mengambil dari Liga Spanyol yaitu La Liga antara Espanyol melawan Rayo Vallecano. Untuk pertandingan keempat, di sini saya mengambil lagi dari Liga Italia yaitu Serie A antara Napoli melawan Juventus. Dan untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, di sini saya mengambil lagi dari Liga Spanyol yaitu La Liga antara Real Madrid melawan Celta Vigo. Oke bro, itu untuk 5 pertandingan yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Mau usah berlama-lama bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Lazio melawan Bologna. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Lazio sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Bologna sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Bologna sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Lazio melawan Bologna. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Lazio melawan Bologna. Di sini bro, untuk Lazio sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Bologna. Sedangkan Bologna sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Lazio. Dan untuk satu kali lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Lazio sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-8. Sedangkan Bologna sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-6. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Bologna sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat ada perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Lazio melawan Bologna. Di sini bro, Bandot angka lakukan dan angka 1/4. Untuk over-undernya di sini Bandot angka 2 dan angka 2/4. Saran saya bro di sini untuk mengambil HDP 1/4 dari Bologna sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 0-1 yang akan dimenangkan oleh Bologna sendiri. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Lazio melawan Bologna. Kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Copenhagen melawan Sonderjyskij. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Copenhagen sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Sonderjyskij sendiri di sini juga mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Sonderjyskij sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Copenhagen melawan Sonderjyskij. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Copenhagen melawan Sonderjyskij. Di sini bro, untuk Copenhagen sendiri mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Sonderjyskij. Sedangkan Sonderjyskij sendiri di sini belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas 5 akhir pertandingannya melawan Copenhagen. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Copenhagen sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-4. Sedangkan Sonderjyskij sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-5. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Copenhagen sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat ada perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Copenhagen melawan Sonderjyskij. Di sini bro, Bandot angka 1 dan angka 1/4. Untuk over-undernya di sini Bandot angka 2/4 dan angka 3. Saran saya bro di sini untuk mengambil kurs 1 dari Copenhagen sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 2-0 yang akan dimenangkan oleh Copenhagen sendiri. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Copenhagen melawan Sonderjyskij. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Espanyol melawan Rayo Vallecano.
Di sini bro, saya akan menyampaikan lima sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Espanyol sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Rayo Vallecano sendiri di sini mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih unggul ke Rayo Vallecano sendiri. Kita bisa lihat dari 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head-to-head antara Espanyol melawan Rayo Vallecano. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Espanyol melawan Rayo Vallecano. Di sini bro, untuk Espanyol sendiri mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 sakit pertandingannya melawan Rayo Vallecano. Sedangkan Rayo Vallecano sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 sakit pertandingannya melawan Espanyol. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Espanyol sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-6. Sedangkan Rayo Vallecano sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-9. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Espanyol sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat atau perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Espanyol melawan Rayo Vallecano. Di sini bro, Bandot dengan angka 1/4 dan angka leprekan. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2/4 dan angka 2. Saran saya bro di sini untuk mengambil kurs perempat dari Espanyol sendiri, dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2/4 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 2-0 yang akan dimenangkan oleh Espanyol sendiri. Oke bro, itu adalah prediksi saya untuk pertandingan Espanyol melawan Rayo Vallecano. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Napoli melawan Juventus. Di sini saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Napoli sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Juventus sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil seimbang. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Napoli sendiri. Kita bisa lihat dari 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Napoli melawan Juventus. Oke bro, kita masuk head-to-head antara Napoli melawan Juventus. Di sini bro, untuk Napoli sendiri mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 sakit pertandingannya melawan Juventus. Sedangkan Juventus sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 sakit pertandingannya melawan Napoli. Dan untuk 2 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Napoli sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua. Sedangkan Juventus sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-7. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Napoli sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat atau perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Napoli melawan Juventus. Di sini bro, Bandot ngasih angka 1/4 dan angka setengah. Untuk over-undernya di sini Bandot ngasih angka 2 dan angka 2/4. Saran saya bro di sini mengambil dari setengah dari Juventus sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 2-1 yang akan dimenangkan oleh Napoli sendiri. Oke bro, sudah prediksi saya untuk pertandingan Napoli melawan Juventus. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara Real Madrid melawan Celta Vigo. Di sini saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Real Madrid sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil seimbang. Sedangkan Celta Vigo sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Real Madrid sendiri. Kita bisa lihat dari 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Real Madrid melawan Celta Vigo. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Real Madrid melawan Celta Vigo. Di sini bro, untuk Real Madrid sendiri mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 sakit pertandingannya melawan Celta Vigo. Sedangkan Celta Vigo sendiri di sini belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas 5 sakit pertandingannya melawan Real Madrid. Dan kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Real Madrid sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua. Sedangkan Celta Vigo sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-12. Nampaknya antara dua tim lebih diunggulkan ke Real Madrid sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat atau perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot.
Oke bro, kita masuk ke game diberikan oleh Bandot antara Real Madrid melawan Celta Vigo. Di sini bro, Bandot dengan angka 1,4 dan angka 1,5. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 3,5 dan angka 3,4. Saran saya bro di sini untuk mengambil skor 1,5 dari Real Madrid sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3,5 dengan prediksi skor sekira antara kedua tim yaitu 3-0 yang akan dimenangkan oleh Real Madrid sendiri. Oke bro, itu adalah prediksi saya untuk pertandingan Real Madrid melawan Celta Vigo. Oke bro, itu saja yang bisa prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini dia bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun mix par lainnya, boleh saya bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil handicapnya atau mengambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi-prediksi akurat lainnya, langsung saya bro join ya. Join ataupun gabung ke dalam grup PHPP Predator. Untuk grup PHPP Predator akan saya cantumkan di dalam kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ingatkan sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan feeling kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf bila salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.